Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bisa bermuajah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa diberikan ilmu dan kefahaman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu mawaris. Mari kita simak satu persatu apa itu ilmu mawaris. Standar kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang waris. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan ketentuan tentang hukum mawaris. Yang kedua, menjelaskan contoh pelaksanaan hukum waris. Dan yang ketiga adalah menjelaskan undang-undang waris di Indonesia. Waris kita akan membicarakan tentang pertama adalah pengertiannya. Apa itu mawaris? Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris sering juga disebut dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian dari masing-masing ahli waris. Hukum mempelajari mawaris adalah fardu kifayah. Berarti umat Islam harus mempelajarinya. Maksudnya, apabila sebagian umat Islam telah mempelajari, maka semuanya terlepas dari dosa. Namun jika tidak ada yang belajar atau yang mempelajarinya, maka semua yang akan berdosa. Dasar atau sumber hukum mawaris tentunya satu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Lanjut, kita akan membicarakan tentang rukun mawaris. Yang pertama, adanya orang yang mewariskan harta atau pewaris atau orang yang meninggal. Yang kedua adalah adanya harta yang diwariskan. Dan yang ketiga adalah adanya ahli waris yang akan menerima harta warisan. Ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagikan. Yang pertama adalah membayar hutang kalau masih ada. Yang kedua, keluarkan zakat bila sampai batas nisab. Yang ketiga, keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Dan yang keempat adalah melaksanakan wasiat atau pesan baik sebelum almarhum meninggal. Yang selanjutnya adalah asbabul irsi, ialah hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan. Satu, karena adanya hubungan darah. Yang kedua, karena hubungan nikah yang sah. Yang ketiga, karena memerdekakan budak. Dan yang keempat, karena seagama dengan si mayat. Yang selanjutnya adalah pengertian dan syarat wasiat. Wasiat adalah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayat. Syarat-syarat wasiat dilaksanakan dalam keadaan sadar. Yang kedua, berisikan tentang kebaikan. Yang ketiga, tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh harta. Dan yang keempat, tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Selanjutnya adalah mawainul irsi, ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Yang pertama adalah budak yang belum dimerdekakan.
2. Pembunuh keluarganya sendiri. Yang ketiga, berbeda agama. Dan yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Penetapan ahli waris ada 25 orang. 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Dari garis laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek dari bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, suami dan laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan dari garis perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan budak. Selanjutnya kita akan membahas tentang zawil wurud, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Yang pertama adalah mustahik, golongan yang pasti mendapatkan warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris lainnya. Yang kedua adalah mahjubun, seharusnya mendapat bagian tetapi tergeser dengan adanya ahli waris lain yang lebih dekat kedudukannya. Yang ketiga adalah zawil arham, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanak kerabat. Yang keempat adalah zawil asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagian warisan. Besar kecilnya bagian asobah sebab banyak sedikitnya ahli waris, banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Selanjutnya kita mengenal wurudul muqaddarah, yaitu ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris. Yang pertama yang mendapatkan nisfu atau setengah. 1. Anak perempuan jika sendiri. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain. Yang ketiga, saudara perempuan yang seibu atau sebapak saja. Suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Sedangkan yang mendapatkan 1/4 atau rubu, suami jika istri yang meninggal mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, atau meninggalkan cucu baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, istri jika suami tidak meninggalkan anak baik laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki atau perempuan. Sedangkan yang mendapatkan sulusain atau 2/3, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 3. Saudara perempuan yang seibu sebapak jika berbilang. Selanjutnya, saudara perempuan yang sebapak. Yang mendapatkan sulus atau 1/3, ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan yang seibu sebapak. 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, laki-laki maupun perempuan.
Sedangkan yang mendapatkan sumun atau 1/8 istri apabila meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau cucu perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan. Permasalahan muncul setelah waris dibagi. Asobah yaitu sisa setelah harta waris dibagi. Yang kedua, al-ghorwain yaitu dua masalah aneh karena cara lain pembagian waris untuk ibu bapak menyalahi ketentuan umum. Yang ketiga, al-aul yaitu apabila jumlah bagian zawil wurud melebihi jumlah pokok masalah. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang perundang-undangan waris di Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Buku 2 Hukum Kewarisan terdiri dari 5 bab 43 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214. Mari kita mencoba contoh soal menghitung warisan. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah istri, ibu, 2 orang saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki sekandung. Harta peninggalannya 36 juta. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Bagaimana cara mengerjakannya? 1. Tetapkan wurudnya. Artinya bagian dari masing-masing ahli waris. Istri mendapatkan 1/4 sebab tidak ada anak. Sedangkan ibu mendapatkan 1/6 sebab ada 2 orang saudara. 2 saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3. Saudara laki-laki sekandung menjadi asobah. Yang kedua, mencari kelipatan terkecil atau asal masalah dari bilangan wurud yang ada, yaitu 12 sebab bilangan tersebut dapat dibagi 4, 6, dan 3. Yang ketiga, menetapkan jumlah saham masing-masing ahli waris asal masalah dikalikan bilangan wurud. Istri 12 kali 1/4 mendapatkan 3 bagian. Ibu 12 kali 1/6 mendapatkan 2 bagian. Untuk saudara perempuan seibu 12 kali 1/3 mendapatkan 4 bagian, jumlahnya 9. Kemudian saudara laki-laki tadi asobah, KPK-nya 12 dikurangi 9, maka sisanya 3 bagian untuk saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, langkahnya menetapkan bobot atau nilai masing-masing saham harta waris dibagi jumlah saham yang ada, yaitu 12. Jadi masing-masing nilai masing-masing saham adalah 36 juta dibagi 12, yaitu 3 juta. Langkah yang terakhir adalah menetapkan bagian masing-masing ahli waris, jumlah saham masing-masing ahli waris kali nilai saham. Ibu tadi mendapatkan 3 bagian kali 3 juta, maka dia mendapatkan bagian 9 juta. Istri mendapatkan 3 bagian kali 3 juta, mendapatkan 9 juta. Ibu mendapat 2 bagian kali 3 juta, mendapatkan bagian 6 juta. 2 saudara perempuan seibu 4 bagian kali 3 juta, maka mendapatkan 12 juta. Saudara laki-laki sekandung tadi sisanya 3 bagian kali 3 juta, maka dia mendapatkan 9 juta. Totalnya
harta warisan adalah 36 juta. Demikian tadi keterangan singkat berkaitan dengan ilmu mawaris. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahaminya, dan selanjutnya silahkan nanti lihat di evaluasi. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.